Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Trader, dimanapun kalian berada gitu kan, balik lagi bersama saya, Aden Fikri, trading analis dari DDMax Pusat Bandung. Oke, mungkin di sini kita bakal sharing ya, sharing mengenai MA Merdeka. Apa sih MA Merdeka gitu kan? MA Merdeka ini adalah salah satu teknik gitu kan yang sering dipakai oleh saya, begitupun dengan mentor-mentor di DDMax gitu. MA Merdeka itu kenapa disebutnya MA Merdeka? Nanti mungkin kita langsung ke chart aja supaya langsung ke prakteknya, supaya nggak perlu lama-lama juga gitu kan. Karena dengan teknik MA Merdeka ini gitu kan bisa membuat teman-teman bisa konsisten profit gitu. Caranya gimana? Pakai moving average Merdeka ini gitu kan. Pertama mungkin di sini udah kelihatan ya chartnya di layar teman-teman gitu kan. Untuk di awal mungkin kita setting dulu moving average-nya. MA Merdeka terdiri dari dua moving average. Pertama ada yang simple, yang kedua ada yang eksponensial gitu. Pertama kita setting dulu gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pakai laptop, PC gitu kan, bisa ikut step by stepnya seperti di layar. Cuman kalau misalkan teman-teman pakai handphone gitu kan, mungkin bisa ditambahkan dulu indikatornya di handphonenya gitu kan. Tinggal klik pengaturan indikator dan tambah yang namanya indikator moving average gitu. Pertama kita pakai moving average-nya yang 12 ya. Periodenya teman-teman ubah jadi periode 12 di sini gitu kan. Untuk metodenya di sini pakai metodenya eksponensial gitu. Untuk warna kita bisa ubah gitu kan menjadi warna merah. Nah, udah terlihat ya teman-teman, ini garis merah di sini. Ini yang namanya moving average. Moving average itu pengertiannya rata-rata pergerakan harga sebelumnya gitu. Karena kita di sini pakai periode 12, artinya pergerakan 12 candle sebelumnya. Nah, rata-ratanya itu dibuatkan garis seperti ini gitu. Terus yang kedua kita tambahkan lagi sama halnya moving average, cuman di sini kita periodenya diganti jadi periode 24 ya, Bapak Ibu. Tapi yang di sini membedakan itu adalah metodenya. Metodenya kita pakai simple. Nah, kita ganti warnanya, jadi warnanya jangan sama merah. Nanti bingung membedakan mana MA12 dan mana MA24 gitu. Sekarang jadi warnanya kita ubah jadi warna merah, warna putih gitu kan untuk MA24-nya. Kalau misalkan layar teman-teman warna putih, MA24-nya bisa ganti selain warna putih. Karena kalau misalkan layarnya warna putih, background-nya putih, terus ternyata garisnya pakai putih, nanti nggak kelihatan garisnya gitu. Karena saya di sini pakai latarnya warna hitam gitu kan, MA12-nya merah, MA24-nya ini putih. Nah, inilah gitu kan kenapa disebut MA Merdeka, karena di sini bisa dikatakan MA yang kita pakai gitu kan warnanya merah dan putih gitu, menandakan Indonesia gitu kan, kita namainnya jadi MA Merdeka gitu. Nah, cara pemakaiannya seperti apa gitu kan? Kalau untuk pemakaian MA Merdeka ini sebetulnya multi time frame. Teman-teman kalau misalkan nyaman di H1 itu masih cocok-cocok aja. Cuman kalau misalkan bisa nggak dipakai scalping gitu kan? Sebetulnya bisa. Di M30, M15 itu masih worth it kalau misalkan teman-teman memang tipikalnya scalping dan mantau di depan layar gitu kan. Seperti yang teman-teman lihat gitu kan. Kalau misalkan moving average ini dipakainya itu enak ketika lagi trending. Kalau misalkan harganya lagi ngetrend. Contoh gitu kan. Contoh di hari Senin dan hari Selasa gitu kan. Ini pergerakan sangat enak gitu kan. Karena pagi-pagi kita bisa tandain ya. Pagi-pagi di sini ibarat kata ODP-nya hari Senin itu di 3238 itu ODP di hari Senin. Ternyata gitu kan, untuk penggunaan moving average ini gitu kan teman-teman ada namanya rules-nya gitu kan, ada teman-teman ibarat kata step by step-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada menyilang antara MA 24 dan 12. Kita ubah dulu warnanya menjadi warna oke, nggak kelihatan, bentar ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini gitu kan.
Yang saya tandain di sini, ini kan menyilang warna antara MA12 dan MA24 di sini menyilang. Ini tanda-tanda pembalikan harga. Yang tadinya di sini ada sedikit penurunan gitu kan, ternyata hari Senin pagi di sini ada crossing antara MA12 dan 24, itu menandakan tren berubah gitu kan. Nah, cara penggunaan moving average ini teman-teman bisa seperti ini. Ketika misalkan ada crossing suatu MA dari 2 MA ini, misalkan crossing menyilang gitu kan, artinya kan di sini berbalik harga bakal naik. Nah, ketika misalkan harga lagi di sini gitu kan, teman-teman jangan buy dulu, teman-teman tunggu gitu kan. Nah, fungsinya MA ini kita tahu koreksinya sampai mana. Ketika ini trennya mau mulai naik gitu kan, ternyata ada koreksi turun, kita buy-nya gitu kan, ketika nyentuh MA12, kita baru bisa entry buy gitu. Bisa kita tandain, teman-teman kalau misalkan entry buy di MA12 yang ini gitu kan, ini di harga 3254. 3254 teman-teman entry. Misalkan target profitnya teman-teman 100 pip gitu kan. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman kalau misalkan OP-nya di 54, berarti kan TP-nya di 64 ya teman-teman. Otomatis teman-teman kalau misalkan entry-nya berdasarkan moving average ini gitu kan, nggak lama gitu kan. Nggak lama teman-teman bisa OP di 54 dan TP 100 pip di sini kena. Kita dapat 100 pip. Gitu kan, kita dapat profit 100 pip. Teman-teman entry 0,10 berarti udah dapat $100 gitu kan. Karena di sini nggak lama gitu kan, langsung TP. Dan floatingnya dikit gitu kan, teman-teman langsung dapat TP di sini. Nah, ketika teman-teman udah TP, teman-teman tinggal tunggu lagi, jangan langsung entry buy gitu kan. Ini kalau misalkan teman-teman targetnya 100 pip TP, tapi kalau misalkan teman-teman targetnya lebih jauh lagi, ini kalau misalkan OP teman-teman OP-nya di pas banget di MA, ini bisa sampai bisa dikatakan 500 pip juga dapat kalau misalkan OP-nya di hari Senin. Karena hari Senin di sini range harga sahurnya memang agak menggila gitu kan. Makanya kenapa bisa dikatakan gitu kan, hari Senin, hari Selasa dan Rabu kemarin itu memang range sahurnya lagi lebar. Pagi-pagi udah naik 60 poin atau 600 pip gitu kan. Terus kemarin juga ketika ODP kita di 3440 tiba-tiba turun gitu kan 60 poin gitu kan. Memang sekarang harga sahur tuh nggak bisa ditebak sama teman-teman gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman entry, aku saranin TP boleh panjang, tapi kalau misalkan untuk SL sebetulnya teman-teman bisa batasi sesuai kemampuannya teman-teman gitu kan. Nah, balik lagi ke MA Merdeka gitu kan. Ketika misalkan teman-teman targetnya di awal itu di sini 100 pip, teman-teman kan udah dapet nih 100 pip. Entry buy lagi di mana? Entry buy lagi ketika nyentuh lagi MA gitu kan. Ketika nyentuh lagi MA, teman-teman bisa buy di mana gitu kan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ketika harga naik gitu kan, harga naik dari MA, harga naik. Nah, ketika udah naik gini ternyata koreksi turun lagi, nyentuh moving average 12, teman-teman bisa entry buy lagi gitu kan. Teman-teman misalkan buy, teman-teman buy di harga, kita tandain ya, di harga 09. Teman-teman misalkan TP-nya oke 100 pip lagi gitu kan. Ya otomatis ketika misalkan naik ke 19 gitu kan. Di sini teman-teman udah TP 1 2 3 candle di M30 gitu kan. Ini kita time frame-nya pakai contoh pakai yang M30 gitu kan. Teman-teman udah bisa TP lagi gitu kan dalam satu hari. Di sini ada 2 kali momen, tapi ya walaupun cuma 2 kali momen dalam satu hari, teman-teman udah bisa dapat ratusan pip. Itu sebetulnya udah lebih dari cukup gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah bisa konsisten gitu kan, besoknya teman-teman bisa entry lagi gitu kan. Ketika misalkan teman-teman malamnya di sini udah TP gitu kan, teman-teman bisa buy lagi gitu kan. Di sini pertama kita buy di bawah, terus buy lagi, terus di sini teman-teman pagi-pagi hari Selasa udah bisa buy lagi. Buy di harga berapa Pak? Bang gitu kan. Bisa buy di harga 3327. 3327 bisa buy lagi. Di sini justru TP-nya kalau misalkan teman-teman hitung ya, kalau misalkan teman-teman nggak pakai TP,
Ketika teman-teman buy di 27 gitu kan, ini naiknya 60, hampir 60 poin atau 600 pip. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai TP. Tapi kan biasanya kita entry pakai TP. Minimal misalkan TP-nya itu di 100 pip gitu kan. Ya di sini udah dapet lah gitu kan, dari 27 ke 37 di sini udah TP satu channel berikutnya gitu kan. Ketika buy lagi teman-teman buy lagi aja. Ketika nyentuh MA lagi buy gitu kan. Jadi ketika lagi ngetrend kayak gini, MA ini tuh teman-teman bisa cocok banget gitu kan, bisa teman-teman manfaatin gitu kan. Ketika koreksi turun nyentuh MA, teman-teman buy. Naik TP gitu kan, turun nyentuh lagi MA, teman-teman buy lagi aja. Ini kita pakai contoh M30 aja udah ada banyak momen yang bisa dimanfaatin sama teman-teman gitu kan. Nah, misalkan di sini teman-teman oke gitu kan. Ketika ngetrend kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali misalkan 6 kali teman-teman di sini profit ya, down profit misalkan minimal satu posisinya 100 pip itu udah dapat gitu kan. Jadi ketika misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman kan udah dapat 600 pip tuh di situ. Ketika misalkan kita langkah untuk cut loss atau misalkan nggak valid penggunaan MA-nya seperti apa gitu kan. Ketika misalkan gitu kan, teman-teman entry, terus misalkan crossing seperti ini teman-teman indikasi teman-teman harus cut loss. Contoh teman-teman misalkan entry ya, entry ketika nyentuh MA kan di sini ya, nyentuh MA misalkan di 09. Nah, ketika misalkan ini crossing, ini kan crossing, teman-teman ketika crossing kayak gini cut loss aja gitu kan. Dari 09 ke 90, oke misalkan 190 pips gitu kan. Tapi kan sebelumnya kita udah profit 600 pips. Bersihnya masih ada 410 pips gitu kan. Jadi 6 kali profit, apalagi kalau misalkan di sini TP-nya jauh-jauh ya bisa lebih dari 600 pips gitu kan. Ketika misalkan crossing seperti ini kan menandakan trennya bakal berbalik gitu kan. Makanya di sini teman-teman usahain cut loss gitu. Nah, ini contoh ketika misalkan trennya lagi bullish gitu kan. Balik lagi, ketika misalkan teman-teman cut loss, di sini ya kita perjelas. Ketika misalkan teman-teman di sini cut loss ya. Ketika misalkan harga lagi crossing seperti ini, teman-teman cut loss misalkan 100 sampai 200 pip gitu kan, teman-teman cut loss. Di sini kita bisa langsung ganti. Di sini crossing ya, teman-teman di sini crossing. Di sini kan candle-nya ini menjauh lagi dari MA kan. Karena di sini ada pergantian tren. Karena di sini ada crossing. Biasanya yang terjadi di market, candle itu pasti ada koreksi dulu gitu kan, menyentuh ke MA gitu kan. Ketika menyentuh di MA gitu kan, teman-teman bisa entry lagi. Teman-teman bisa entry lagi sell. Bentar. Contoh misalkan teman-teman entry sell di sini, di pas garis MA ya. Teman-teman misalkan entry di 89. Di sini udah kelihatan kan, ketika teman-teman entry di 89, di sini langsung ada penurunan. Penurunan sebesar 17 poin atau 170 pips. Teman-teman TP misalkan untuk ganti yang cut loss di atas itu udah dapat teman-teman. Jadi better teman-teman bisa pakai ketika trend bullish bisa, ketika misalkan bearish juga bisa. Di sini misalkan teman-teman TP 100 pip sampai 150 pip gitu kan. Ketika misalkan nyentuh MA lagi gitu kan, teman-teman bisa entry sell lagi gitu kan. Tapi di sini case-nya teman-teman jadi kan kita di sini pakai 2 MA ya, 12 sama 24. Contoh ini kasusnya kalau misalkan terjadi teman-teman entry sell di sini, ketika koreksi seperti ini teman-teman entry sell di 84, tapi ternyata harga naik nyentuh ke MA24, sebetulnya itu diperbolehkan untuk averaging gitu. Teman-teman entry di 84 terus averaging di 94 gitu kan. Ketika misalkan memang belum crossing, ini artinya trennya masih bisa untuk balik turun. Oke, teman-teman misalkan pertama OP di sell di 84 gitu kan. OP sell di 84, ternyata misalkan TP teman-teman di 74. Tapi ternyata kan di sini ke floating naik dulu. Ke floating naik nyentuh ke MA24, teman-teman bisa langsung entry sell lagi. Ketika udah entry sell lagi gitu kan, nggak lama dari sini kan langsung turun lagi. Turun di sini bisa double cuannya gitu kan. Yang posisi di 84 dapat 100 pip,
yang posisi di 94 dapat 200 pip. Di sini teman-teman udah bisa dapat 300 pip gitu kan dalam sekali momen. Nah, fungsinya MA ini gitu kan, ya seperti itu. Dalam satu hari teman-teman, oke, misalkan satu kali cut loss, tapi di sini teman-teman bisa dapat sekitar 100, 100, 200, sekitar 400 pip. Cut loss-nya 100 pip, teman-teman dapatnya 400 pip. Otomatis kan akumulasi dapat 300 pip dalam satu hari. Menurut saya itu udah cukup gitu kan. Jangan teman-teman untuk maksain entry lagi. Jadi usahain teman-teman tuh dalam satu hari punya target. Oke, misalkan aku per harinya pengen profitnya $100 gitu kan. Ketika udah dapat $100, teman-teman stop tradingnya, lanjut di hari besok. Jangan sampai teman-teman targetnya udah 100 pip hari ini gitu kan. Ternyata ternyata ketika misalkan paginya udah profit $100, sore atau malam ada teman-teman ngeliat chart, teman-teman gatel untuk entry. Yang ada takutnya gitu kan, kalau misalkan profit gitu kan, tapi yang aku takutin, yang saya khawatirin gitu kan, profitnya kegerus, modalnya juga kegerus gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya ketika udah punya target profit, ya teman-teman usahain gitu kan, gimana caranya target profit itu teman-teman dapet, ya udah gitu kan, bisa lanjut besok lagi tradingnya gitu. Nah, ketika misalkan pergerakan seperti ini kan bisa dikatakan sideways. Untuk MA Merdeka sendiri, saya nggak nyaranin kalau misalkan kondisi marketnya lagi sideways gitu kan. Kurang rekomen lah kalau misalkan teman-teman entry ketika posisinya seperti ini. Kalau misalkan posisi seperti ini, teman-teman bisa pakai metode SNR gitu kan, support and resistance. Ini cocok banget gitu kan, teman-teman tandain aja misalkan gitu kan. Teman-teman tandain resisten, kita ganti ya biar jelas. Nah, ini resisten dan di bawah support gitu kan. Jadi teman-teman bisa ibaratkan OP berdasarkan SNR aja gitu kan. Kalau misalkan lagi sideways seperti ini, buy di sini gitu kan, udah buy, ternyata misalkan TP bisa sell lagi di atas. Nah, ketika misalkan sell lagi di atas, di sini TP buy lagi. Jadi kalau misalkan kalau misalkan metode yang dipakai itu tergantung kondisi market juga. Kalau misalkan tadi yang aku bilang MA Merdeka itu ketika misalkan lagi trending itu enak untuk pakainya. Tapi kalau misalkan lagi sideways gitu kan, harganya lagi bolak-balik gitu kan. Apalagi kan kemarin kenapa bolak-balik, karena kan ada FOMC gitu kan dini harinya. Biasanya yang terjadi di market ketika misalkan bakal ada news besar gitu kan, pergerakan market itu rata-rata ya nggak bakal terlalu banyak gitu kan, nggak bakal terlalu, range-nya nggak bakal terlalu lebar gitu kan, bakal di situ-situ aja. News besar itu seperti apa sih bang gitu kan? Kalau untuk news besar itu kayak FOMC semalam, CPI, NFP gitu kan, itu bisa dikatakan news-news besar gitu kan. Jadi teman-teman perlu diperhatiin juga ketika misalkan teman-teman memang tradingnya berdasarkan news gitu kan, ya teman-teman bisa perhatiin hasil newsnya apa. Cuman kalau misalkan teman-teman saya mah pengennya ngehindarin news aja gitu kan, tradingnya di luar news, ya itu lebih baik gitu kan. Jadi kita tinggal follow trennya aja. Oke teman-teman, mungkin kalau misalkan dari aku pribadi tentang materi moving average ini bisa dikatakan simple ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain gitu kan, pengen belajar private secara langsung, boleh nanti di deskripsi di bawah ada link Bitly gitu kan, itu langsung ke WhatsApp saya pribadi gitu. Jadi teman-teman bisa langsung DM aja ke WhatsApp saya gitu kan untuk menanyakan, atau misalkan teman-teman pengen sharing gitu kan, boleh. Mungkin kalau misalkan untuk saat ini gitu kan, detik ini cukup sekian materi yang saya sampaikan gitu kan. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu kan. Jadi ingat kalau misalkan pakai moving average Merdeka ini gitu kan, ketika trending itu enak, tapi kalau misalkan ketika sideways gitu kan, teman-teman balik lagi ke technical masing-masing, mau itu pakai Fibonacci, mau pakai SNR, itu bebas teman-teman gitu kan. Jadi jangan ngandelin satu metode, takutnya ketika teman-teman ngandelin satu metode, ya misalkan metodenya cocok di ketika ngetrend, ya ketika sideways banyak
miss atau loss-nya gitu kan sayang gitu kan. Jadi minimal teman-teman punya 2 atau 3 metode gitu kan, biar ketika sideways pakai teknikal apa, ketika misalkan ngetren harga lagi ngetren, teman-teman pakai teknikal apa gitu. Oke, mungkin di sini cukup sekian. Saya Aden Fikri, analis trading dari DDMax gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. See you.